Kemarin kan habis masalah Huawei ya, Huawei yang diblokir sama pemerintah Amerika karena dituduh bisa menyadap data keamanan dan sejaknya. Katanya mau di stop aksesnya ke Google. Ini sekarang drone DJI bermasalah juga sama masalah pencurian data yang dituduhkan oleh Amerika. DJI nyuri data, kata Amerika. Dia jual barang ke kita, oke? Ya. Nah, dia sudah dapat untung. Habis itu ketika ngambil data, ya kan? Ya. Itu user mengeluarkan biaya. DJI punya kesempatan memperoleh data itu dengan gratis. Gimana menurut teman-teman kalau kayak gitu? Jadi sebenarnya udah pernah saya bahas, udah lama, itu vlognya tahun 2019 teman-teman. Dan ya ini kemarin, sebentar ganti mikrofon ntar. Kemarin saya lihat sebuah video dan teman-teman juga banyak yang share ke saya tentang berita ini. Juga video tanggapan dari YouTuber Indonesia. Kalau saya lihat beritanya memang kesannya kayak terlalu diangkat-angkat gitu ya. Ini udah pernah kok, ngapain diungkit-ungkit lagi? Ya mungkin karena konflik perang segala macam, jadi diungkit-ungkit lagi. Cuman yang saya sayangkan tuh ada sebuah video bikinan YouTuber Indonesia. Itu dari awal saya udah ngeliat dia bodoh. Ya maaf ya, karena dia ngomong DJI itu agak ke Inggris, sok-sok Inggris. Jadi DJI kalau dalam bahasa Inggris tuh bukan DJI, tapi DJI. Dari situ aja saya udah lihat, waduh ini reviewer ini bukan orang pinter. Dan pasti ke belakangnya dia akan membahas hanya sekedar kebutuhan endorsement aja. Ternyata benar. Saya lihat terus videonya, wah ampun, malah seperti itu. Tidak. Karena dia tidak punya keilmuannya, dia hanya mengutamakan endorse-nya aja. Cuman, ini yang menarik saya bahas. Karena ini juga ada pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan dari teman-teman mengenai drone non-DJI. Banyak, nggak cuma satu orang ya. Teman-teman tuh DM ke saya. Pada waktu saya merilis video, saya arming Autel di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tapi hanya arming, tidak terbang. Saya nggak berani. Naik sedikit 1 cm, 1 mili pun saya nggak berani naikin. Saya hanya arming, oke, bisa matiin. Videonya ada, kalian bisa cari di channel saya. Video itu pun mengundang banyak sekali celaan dari para DJI fansboy. Jadi dibilang bahwa di dunia ini hanya drone DJI yang paling bagus. Karena drone DJI memiliki fasilitas NFZ. Ngomong NFZ aja sudah salah. No Fly Zone itu kalau kalian buka di Wikipedia, No Fly Zone itu artinya berlaku untuk semua pesawat udara. Sebuah lokasi, entah itu sedang perang, entah itu sedang ada sesuatu yang tidak boleh ada yang melintas di atasnya. Itu namanya No Fly Zone. Nah, kalau kita drone itu NDZ, No Drone Zone. Jadi dari penggunaan kata NFZ-nya aja udah salah. Udah salah gitu, terus protes pula. Jadi saya bingung terus. Tapi saya juga harus bisa mengambil intinya ya. Kalau saya mau membahas tentang bahasanya ya, nggak ada habisnya, nanti jadinya debat kusir nggak jelas. Apa yang dibahas jadi nggak jadi dibahas. Nah, mereka itu mengatakan bahwa drone DJI ada drone yang terbaik di dunia karena memiliki no drone zone. Jadi ada batasan pada saat radius berapa kilometer dari bandara itu tidak bisa digunakan, tidak bisa diterbangkan. Tapi beberapa kawan juga masih ada yang bisa karena menggunakan aplikasi cracknya, aplikasi yang dihack, ya, artinya aplikasi yang sudah dibikin cacat, yang berisiko tinggi. Karena sudah dibikin cacat aplikasi itu, sudah tidak sempurna sehingga bisa menerbangkan drone DJI di area bandara. Saya nggak tahu buat apa mereka sih, juga nggak tahu. Saya sendiri nggak pernah pengen menerbangin drone di bandara. Jadi semua drone yang tidak memiliki no drone zone itu drone yang belum sempurna, kata mereka seperti itu. Biarpun drone-nya nggak ada NDZ-nya, kayak Parrot, Autel, Vimy, tapi salah satu ini sekali kalian coba terbang di bandara, pasti kedetek. Dan pasti ditangkap kalian, kalau tidak punya izin. Pasti kedetek, karena radar bandara sekarang itu canggih banget. Kebalikannya dengan saya. Saya orang IT, saya orang programming. Saya tahu bagaimana sebuah data synchronize, bagaimana enkripsi,
Bagaimana perlindungan data, bagaimana privacy data privacy, bahkan data forensik saya tahu. Jadi di vlog ini kalau saya bicara tentang data privacy dan forensik, jangan diprotes, karena saya tahu ilmunya. Sekarang kita lihat drone DJI. Kenapa DJI kok, wah bagus ya, dia bisa mencegah pilot-pilot yang iseng untuk terbang di area bandara. Iya memang bagus, itu sangat menjaga keamanan penerbangan di seluruh dunia. Yang artinya, server DJI memiliki sebuah database, di mana di servernya dia itu ada data bandara, lokasi bandara, koordinat bandara, longitude, latitude, semua ada lengkap. Bahkan kalau ada bandara yang baru dibuat, itu pun akan dikirimkan datanya, lokasi bandara yang baru itu di mana, dikirimkan ke DJI, ini ada bandara baru. Tolong bagi pilot-pilot drone kalian, jangan boleh terbang di area ini. Bahkan kita bisa request ke DJI, supaya bisa menerbangkan drone kita di area tertentu dengan dibukanya akses oleh DJI. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana mereka bisa membuka akses drone kita sehingga kita bisa terbang di area yang terlarang? Tentunya melalui server mereka. Server mereka apakah terhubung dengan drone kita? Apakah terhubung dengan account kita? Pasti. Kalau tidak terhubung, mereka tidak bisa membuka akses di drone kita, di account kita. Yang artinya data kita tersinkronis dengan server mereka. Kalau kita tidak tersinkronis, kita terputus koneksi dengan server mereka. Ya tentunya itu tadi mungkin yang aplikasi yang dibikin cacat tadi, sehingga bisa terbang di area yang terlarang. Yang artinya selama sebuah merek drone, merek apapun drone, yang memiliki fasilitas no drone zone, berarti data drone itu tersinkronis dengan server pabriknya yang bisa diterbangkan di area terlarang. Itu adalah Autel, Vimi, Parrot Anafi. 3 drone ini tidak tersinkronis di server mereka. Jadi mereka tidak merekam data apa-apa. Mereka tidak membatasi user-user mereka. Karena mereka tidak bisa mengendalikan apa-apa dari pabrik. Beda dengan DJI. DJI bisa mengendalikan user-user drone-nya. Karena semua user drone DJI itu terhubung dengan server DJI. Bisa dikendalikan dari sana. Mereka bisa buka, bisa tutup akses. 3 merek itu tadi nggak bisa. Karena tidak tersambung ke server pabriknya. Sehingga ya dari sini Anda bisa menyimpulkan kan, apakah data kita bocor? Kira-kira aja sendiri. Kalau dari video yang awal tadi saya tampilkan kepada kalian tonton sampai tuntas, itu saya buktikan apa yang terjadi pada data kita di DJI. 2019 saya bikin itu vlog itu. Tapi jika drone DJI ini hanya digunakan untuk wedding, event organizer, saya rasa nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau dipakai untuk militer, dipakai untuk militer Indonesia, dipakai untuk TNI dan Polri. Saya rasa itu sangat tidak ideal. Sangat disayangkan kalau data-data yang dipakai oleh TNI dan Polri pada drone itu sampai kesebar kemana-mana, sampai tersinkronis dengan server pabriknya, dan pabriknya itu negara lain pula. Kita punya sistem pertahanan nasional yang seharusnya bisa mempertimbangkan hal itu. Kecuali kalau nggak punya sistem pertahanan nasional, ya terserah. Negaranya bebas mau ngasih data-data sensitif, terserah, nggak apa-apa. Militernya mau dikasih CCTV di mana-mana, di dalam markas biar bisa dilihat oleh masyarakat umum seluruh dunia. Itu terserah kebijakan dari suatu tempat yang tidak memiliki pertahanan nasional. Nggak apa-apa, itu bukan hak saya juga ya, itu hak yang punya negara. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa drone DJI sangat ideal digunakan bagi kalian yang hobi foto dan videografi. Hobi. Tapi sangat tidak ideal jika digunakan untuk militer, TNI dan Polri. Karena yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa datanya tersinkronis. Datanya tersinkronis ke server negara lain. Di vlog ini saya hanya memberikan himbauan. Ya kan, namanya himbauan, mau tidak didengarkan juga nggak ada masalah. Nggak ada yang nge-share, nggak ada yang nonton video ini juga nggak apa-apa. Yang penting saya sudah memberikan edukasi dan himbauan untuk yang belum tahu. Oke, itu aja video pendek. Nggak pendek sih, panjang ini. Panjang videonya, ya ampun. Terima kasih teman-teman.